Hai guys, gimana kabarnya? Gak kerasa ya bentar lagi kita akan menghadapi UTBK. Nah, di sini aku akan membahas salah satu subbab yang diujikan dalam UTBK, yaitu pengetahuan kuantitatif. Langsung lanjut ke soal pertama ya. Soal pertama, berapakah hasil dari 1 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4 ditambah 5 dikurang 6 dikurang 7 ditambah 8 sampai 1000 itu? Nah, ini kan kalau dilihat soalnya panjang banget ya guys. Tapi sebenarnya itu gampang banget guys. Jadi caranya itu, pertama kita kurung 4 bilangan yang ada di awal, yang di akhir juga kita kurung. Nah, ini kan kalau dioperasikan 1 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4 itu kan hasilnya 0. Sama 5 dikurang 6 dikurang 7 ditambah 8 itu hasilnya juga 0. Jadi tadi setiap 4 bilangan kan kalau dioperasikan hasilnya 0. Nah, 1000 itu adalah bilangan yang habis dibagi 4. 1000 dibagi 4 kan hasilnya 250. Jadi, kalau pola tadi dioperasikan semua, itu hasilnya tetap 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 0. Yang E. Gampang banget kan? Oke guys, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui X sama dengan akar 1/25 ditambah akar 1/36 dan Y sama dengan akar 1/25 ditambah 1/36. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, jadi kita pakai permisalan aja. Di sini kita misalkan 1/25 itu adalah A dan 1/36 adalah B. Nah, ini nanti jadinya X sama dengan akar A plus akar B. Terus yang Y nanti jadi akar A plus B. Terus kita misalin aja nih, A-nya 1, B-nya 1. Nanti jadinya X sama dengan akar A plus akar B sama dengan akar 1 plus akar 1. Hasilnya kan 1 tambah 1. Hasilnya 2. Dan Y sama dengan akar 1 plus 1. Hasilnya akar 2. Jadi X lebih besar dari Y. Jawabannya yang B. Oke, kita buktikan. Kalau kita hitung manual, kan jadi gini, akar 1/25 ditambah akar 1/36 sama dengan akar 1 per akar 25 ditambah akar 1 per akar 36 sama dengan 1/5 ditambah 1/6. Akar 36 kan 6. Hasilnya 6 tambah 5 per 30 disamain penyebut. Hasilnya 11/30. Sama yang ini juga dihitung. Kayak gitu. Hasilnya 7,81/30. Tetap kan hasilnya X lebih besar dari Y. Nah, caranya lebih cepat dengan cara yang pertama tadi kita misalkan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Maka 101 tambah 102 tambah 103 sampai suku terakhir 200 itu hasilnya berapa? Oke, jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 100 itu hasilnya 5050. Ya kan? Nah, di sini yang ditanya 101 tambah 102 tambah 103 sampai bilangan ke 200 itu kan sama, ada 100 bilangan. Mulai dari 101 sampai 200 itu ada 100 bilangan. Jadi 101 tambah 102 tambah 103 sampai 200 itu kan dimulai dari 101. Jadi 100 tambah 1 ditambah 100 tambah 2 ditambah 100 tambah 3 sampai 100 tambah 100 kan. Nah, ini kita kelompokin aja. Jadi 100-nya itu kan nanti berulang sampai 100 kali, iya kan? Jadi 100 kali 100, karena 101 sampai 200 itu ada 100 bilangan, ya kan? Nah, terus ditambahin jumlah bilangan asli 1 sampai 100 tadi. Jadi 100 kali 100 ditambah 5050. Hasilnya 10.000 ditambah 5.050.
15.050. Yang B. Cepat kan? Lanjut ke soal nomor 4. Rama lahir pada 26 April 1971 dan Sinta lahir pada 26 April 1995. Pada tahun berapa usia Rama 3 kali usia Sinta? Ini dua-duanya sama ya, lahir pada 26 April, cuma tahunnya yang beda. Nah, yang ditanya itu, pada tahun berapa usia Rama 3 kali usia Sinta? Oke, ini kan Sinta lahirnya pada tahun 1995. Artinya pada tahun 1995 usia Rama itu berarti kan 24 tahun. 1995 dikurangi 1971 hasilnya 24 tahun. Jadi pada tahun 1995 itu usia Rama itu 24 tahun. Dan pada tahun itu usia Sinta itu masih 0. Nah, untuk mencari tahun berapa usia Rama 3 kali usia Sinta, kita misalin aja nih. Misalkan K itu berapa tahun ke depan hingga usia Rama 3 kali usia Sinta. Maka nanti didapetin persamaan 24 plus K sama dengan 3K. 24 nya tadi dari usia Rama pas waktu 1995. Jadi kan startnya sama 1995. Jadi 24 plus K sama dengan 3K, 3 kali usianya tadi. Nah, ini dibedah ruas aja. K-nya dibedah ruas ke sini jadi 2K kan. Terus 24 dibagi 2 hasilnya 12K. 12 sama dengan K. Jadi K sama dengan 12. Jadi tahun usia Rama 3 kali usia Sinta itu tadi kan startnya 1995. Jadi 1995 ditambah 12 hasilnya 2007 yang C. Gampang banget kan? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Thanos mempunyai persediaan 14 batu akik dan 22 kotak berisi batu akik. Setiap kotak berisi 16 batu akik. Dalam sehari, batu akik Thanos hanya bersisa 1 kotak saja karena dibeli 25 orang pembeli. Jika setiap pembeli membeli batu akik Thanos dengan jumlah yang sama, berapa jumlah batu akik yang dibeli setiap pembeli? Oke, jadi caranya pertama kita ubah dulu bahasa ini tuh jadi persamaan matematika. Nah, di sini jumlah batu akik Thanos itu kan 22 kali 16 ditambah 14 tadi. Ini 22 kotak yang berisi 16 batu akik sama ditambah 14 tadi. Nah, dalam sehari batu akik Thanos hanya bersisa 1 kotak saja. Berarti kan 1 kotak tadi isinya 16, jadi dikurangi 16. Nah, karena ada 25 orang pembeli yang membeli dalam jumlah yang sama, jadi 22 dikali 16 ditambah 14 dikurangi 16 tadi jumlahnya batu akiknya Thanos, terus dibagi 25. 25 itu jumlah orang yang beli batu akiknya dia. Jadi totalnya ada 14 gitu. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Pastinya kita akan membahas soal-soal lebih banyak lagi. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.